Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Afif, biasa dipanggil Afif. NIM 105431101519. Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, adapun maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah metode penelitian dengan materi menjelaskan atau membahas materi yang berkaitan dengan metode penelitian itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saja masuk pada proses pembahasan. Nah, pada bagian pertama atau bagian A kita akan bercerita tentang hakikat penelitian. Metode penelitian hakikatnya adalah merupakan cara untuk mengumpulkan data untuk kegunaan atau tujuan tertentu dengan 3 ciri khusus. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah empiris, dan yang ketiga adalah sistematis. Yang pertama rasional. Rasional berarti bahwa metode harus dilakukan dengan cara yang masuk akal, bukan yang bersifat irasional. Dan yang kedua adalah empiris. Empiris berarti data yang dikumpulkan harus berbasis fakta lapangan yang diambil berdasarkan panca indera, baik itu melalui observasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sistematis, mengandung makna bahwa dalam mengumpulkan data ada cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan. Setelah data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis kevalidannya melalui pengujian, reliabilitas, dan data objektivitas. Karena pada umumnya data yang reliabilitas dan objektivitas memiliki kecenderungan memiliki kevalidan, meskipun data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Contoh data reliable yang tidak valid adalah setiap hari mahasiswa mengatakan pergi ke kampus untuk kuliah. Hal tersebut dikemukakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Namun kenyataannya bahwa tidak setiap hari ada kuliah di kampus. Sementara contoh data yang objektif namun tidak valid adalah dari 50 orang mahasiswa atau 49 atau 98% yang mengatakan bahwa Hartono adalah ketua HMJ dan hanya 1 orang atau 2% yang mengatakan bukan, padahal yang benar adalah yang 1 orang. Nah, pada poin yang kedua atau pada materi yang kedua kita akan berbicara tentang, pada poin B kita akan berbicara tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi menjadi 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Meskipun sebenarnya penelitian bukan hanya sebatas itu, karena penelitian bisa bertujuan untuk penolakan atau antitesis. Yang pertama, penemuan. Penemuan berarti bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang sangat terbaru, sehingga belum ada peneliti sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan yang diteliti, sehingga hasil penelitian tersebut berupaya untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, kedua, pembuktian. Pembuktian memiliki makna bahwa penelitian dilakukan untuk membuktikan hal-hal yang masih bersifat ragu-ragu, sehingga dengan hasil penelitian hal tersebut bisa dipercayai. Contohnya adalah dalam sebuah kasus pembuktian tentang hubungan antara keterlibatan dalam organisasi dapat menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Pada poin yang ketiga, pengembangan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk lebih memperdalam pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Contohnya pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Yang keempat, penolakan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk menolak pengetahuan yang sebelumnya ataupun menjadi antitesis dari pengetahuan yang telah ada. Contohnya penelitian tentang sistem pendidikan yang menindas. Secara umum, hasil-hasil penelitian akan digunakan untuk memecahkan masalah dan mengantisipasi suatu masalah dalam kehidupan sosial. Pada poin ketiga atau poin ke-C, kita akan berbicara tentang jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat dibagi menjadi 2 proses penelitian, yaitu yang pertama penelitian yang berdasarkan pada tujuan penelitian, terbagi menjadi penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Dan yang kedua, penelitian yang berdasarkan pada tingkat kealamiaan tempat penelitian, terbagi menjadi penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Selain itu, penelitian dapat dibagi menjadi murni atau dasar dan
penelitian terapan. Penelitian murni atau dasar dengan penelitian terapan hakikatnya susah untuk dibedakan karena antara keduanya tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya karena terletak pada suatu garis kontinum. Yang pertama, penelitian dasar berkaitan dengan penemuan ilmu yang akan diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan pengetahuan baru. Dan yang kedua, penelitian pengembangan berkaitan dengan pengembangan ilmu yang telah diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk-produk yang dikembangkan dalam dunia pendidikan ataupun lebih khusus dalam dunia pembelajaran. Yang ketiga, penelitian terapan berkaitan dengan penerapan hasil penemuan dan pengembangan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial. Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik benang merahnya, atau dari berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa penelitian dan pengembangan hakikatnya merupakan jembatan dari penelitian dasar dengan penelitian terapan, hubungan penelitian pengembangan. Dan yang kedua, metode penelitian eksperimen. Pada bagian pertama, metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang biasa dilakukan dalam laboratorium dalam kondisi yang terkontrol tanpa pengaruh dari luar. Metode penelitian eksperimen memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu perlakuan yang diberikan terhadap sesuatu. Dan yang kedua, metode penelitian survei merupakan penelitian untuk mendapatkan data dalam satu alokasi tertentu dengan berbagai cara seperti penyebaran angket, tes, ataupun wawancara. Dan pada poin yang ketiga, metode penelitian naturalistik merupakan penelitian yang dilakukan pada lingkungan alamiah yang sangat berbeda dengan eksperimen yang dilakukan bukan pada lingkungan alamiah. Penelitian ini berdasarkan pandangan subjektif sumber data, bukan dari pandangan subjektif peneliti. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian menggunakan metode kuantitatif bisa disebut dengan metode tradisional karena metode penelitian kuantitatif sudah lama sekali digunakan dalam penelitian metode saintifik. Metode kuantitatif merupakan atau memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, subjektif, rasional, dan sistematis. Metode positivistik karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivistik, dan metode dispersi karena metode kuantitatif dapat ditemukan dalam dikembangkan berbagai iptek baru. Sedangkan metode kualitatif sering disebut sebagai metode modern karena metode kualitatif relatif baru dalam dunia penelitian. Metode aristik karena penelitian kualitatif kurang terpola post-positivistik. Karena metode kualitatif berdasarkan pada filsafat positivistik, dan metode integratif karena metode kualitatif berdasarkan hasil investasi peneliti terhadap data yang didapatkan dalam lapangan itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal kalamu wa ma yas'urun. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.